Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa UMN, rekan-rekan mahasiswa non-UMN, Bapak Ibu eh, yang mungkin berasal dari luar komunitas Universitas Multimedia Nusantara. Kami menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam acara Career Day hari ini. Saya Silva dari Career Development Center Universitas Multimedia Nusantara mengucapkan terima kasih banyak kepada Job2Go yang telah membantu kami dan juga kepada Pak Thomas Joseph dari PT Future Mediatrix yang bersedia untuk jadi pembicara dan memberikan ilmu ya untuk Career Day di hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh partners dan kami berharap dalam ya kurang lebih 2 jam lah ya, 2 jam ke depan ini kita sama-sama bisa belajar mengenai gimana sih karir di era metaverse ini yang sebenarnya juga kalau kita perhatikan gitu, metaverse ini sebenarnya jadi buzzword ya beberapa tahun terakhir ini gitu. Apakah kita betul-betul paham atau mungkin ada yang sudah melakukan, tapi mungkin juga ada yang belum gitu. Nah, oleh karena itu, semoga hari ini sesinya bisa mencerahkan, menambah pengetahuan, dan juga kita bisa membuka diri untuk belajar sesuatu yang belum kita ketahui. Gitu. Nah, saya mau perkenalan singkat dulu untuk pembicara kita hari ini. Tadi saya sudah sempat sebutkan Bapak Thomas, tapi beliau ini siapa sih? Gitu. Apa yang beliau lakukan? Saya akan kasih singkat saja. Nanti setelah itu silahkan Pak Thomas boleh memperkenalkan diri lebih lanjut lagi. Pak Thomas memulai karir itu udah lama banget ya, lama banget loh. Setelah saya lihat-lihat di CV-nya, dulu sekolahnya desain komunikasi visual ya, betul ya Bapak ya. Kemudian Betul, betul. ya passionnya memang di graphic design gitu untuk dan sudah bekerja di beberapa perusahaan, bekerja dengan brand juga, desain web juga gitu. Jadi sangat sangat di industri kreatifnya udah sekian lama lah. Tapi di tahun 2019 menemukan apa ya, sebuah passion gitu ya, semangat untuk memulai creative agency yang sekarang ini disebut dengan Future Mediatrix. Dan bukan cuma di bidang kreatif ini saja, tapi ada beberapa proyek yang memang sudah dikerjakan setelah sepanjang masa karir ya, dari mulai jadi web developer gitu untuk Fluid City website juga, kemudian di Aksa Agensi Portal ya Pak, lalu Ya, di betul. Agung Podomoro Land Suri. juga, iya betul, Agung Podomoro Land, dan Sari Ayu sama terakhir yang saya lihat di Iya, ideabox.co.id. Jadi betul, betul. banyak nih, bekalnya udah cukup banyak dari lintas industri properti ada, tadi Sari Ayu juga ada, desain terutama web, pengembangan web, dan ini sesuatu yang relevan sama apa yang mau kita bahas hari ini sebenarnya. Karena hari ini tuh kita akan masuk ke dalam dunia yang baru, dunia yang berbeda, namun mungkin untuk pengantar, saya pikir bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga buat Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup ya, saya pikir nanti bisa untuk dibantu dari Pak Thomas memberikan gambaran sebelum kita melangkah jauh ke karir di metaverse, mungkin harus mundur dulu nih Bapak. Karena sebelum ke metaverse, mundurnya jauh banget ke kripto dulu sebenarnya. Karena Iya, kripto udah duluan. betul, Kripto betul. udah duluan, kemudian Blockchain lah, blockchain. blockchain, betul. Blockchain sistemnya, kemudian masuk ke gimana sih di Indonesia tuh mengenai digital assets ya secara perundang-undangan gitu. Karena itu Betul. kan penting untuk diketahui. Barulah kita melangkah ke 2 tahun terakhir ini ke dunia metaverse Betul. ini.
yang sebenarnya terms metaverse ini kan dari si Neil Stephenson ya, maksudnya dari novelnya dia gitu. Betul. Terminologi itu udah dipakai di Snow Crash. Dan itu yang memang sekarang ini lagi mulai nih pelan-pelan nih. Ya. Jadi mundur dulu jauh 5 tahun terakhir, baru balik lagi ke sekarang. Paling gitu. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Bapak. Silahkan Pak ambil alih. Mari kita bersama-sama. Rekan-rekan yang ada, boleh siapkan makanan, minuman, apapun yang ada. Yang nggak puasa ya, santai aja. Karena topiknya nih menarik nih. Jadi biar kita sama-sama belajar. Silakan Pak. Oke, saya buka slide-nya dulu ya. Boleh. Oke, sebelumnya ya saya perkenalkan diri dulu saya. Saya seorang entrepreneur di bidang kreatif ya. Mungkin bisa nanti follow Instagram saya, namanya Si Pemikir Kreatif. Nanti di follow, di situ ada juga saya waktu kemarin pandemi itu kan sempat ya di rumah lah ya, jadi sempat banyak post yang saya buat ya. Dan saya juga banyak collab juga sama orang pakar branding, pakar marketing, pakar finance, banyak pakar lah ya. Nanti bisa dilihat di follow Instagram saya, Si Pemikir Kreatif, jadi bisa banyak belajar dari situ ya. Terus saya background-nya sebenarnya seorang desainer ya, graphic design ya. Sebenarnya saya waktu masih kecil tuh sebenarnya saya tuh hobinya main game ya. Waktu masih kecil hobi banget main game. Sampai orang tua sempat marah juga ya. Saya hobinya main game sama gambar ya waktu itu ya. Saya gambar, main game. Tapi akhirnya waktu itu kan zaman saya belum ada tuh jurusan game ya. Saya kuliah itu tahun 98, zaman kerusuhan. Akhirnya jurusan yang paling cocok waktu itu desain ya. Akhirnya saya masuk desain dan akhirnya lulus kerja sebagai graphic design. Sempat kerja di brand agency, communication agency, dan akhirnya di tahun 2009 saya memutuskan untuk bikin creative agency sampai sekarang. Saya juga pernah nulis buku juga ya di tahun berapa itu 2011. Judulnya Apps the Spirit of Digital Marketing. Itu waktu itu terbitannya dari LS Media, Komputindo. Kemudian ya saya juga banyak bawain seminar. Waktu dulu pernah bawain seminar di Universitas Indonesia tentang gamification karena saya juga seorang pakar gamification. Jadi dulu sempat bantu teman punya game developer, saya bagian yang bikin algoritma gamesnya supaya gamenya itu ini ya adil gitu ya. Gameplaynya lah, saya lebih ke gameplay profesional ya, yang memberikan supaya game ini supaya enak dimainin kayak gimana, gameplaynya seperti apa. Terus sempat juga jadi internet marketing juga, sempat jadi SEO spesialis, dan akhirnya sekarang fokus di ngembangin usaha kreatif agency sampai sekarang ya. Klien saya yang paling lama itu Osram. Osram itu udah dari 2015 ya, sampai sekarang masih sama saya juga. Juga klien-klien yang besar ada Nippon Oil dan Bukit Asam dan banyak klien lainnya yang besar-besar. Oke, hari ini saya ingin bawa tentang karir in metaverse era. Kenapa sih saya ingin banget bawain karir in metaverse era? Kenapa sih harus itu ya? Saya sharing dulu ya definisi metaverse ya. Metaverse itu apa sih? Orang banyak ngomong metaverse, cuman pada nggak ngerti metaverse itu apaan sih? Makhluk apa sih itu? Jadi metaverse itu kayak dunia virtual 3D yang penghuninya itu adalah avatar. Di mana avatar itu orang sungguhan ya. Jadi kita ini bisa masuk di dalam dunia metaverse. Jadi saya juga developer saya sempat kerjain metaverse juga yang lagi beberapa project lagi on progress. Ya, jadi kita punya teknologi di mana kalau orang itu masuk dia bisa ada scan 3D-nya gitu ya, scan 3D-nya sehingga dirinya kita tuh seolah-olah udah langsung di scan jadi 3D-nya 3D avatarnya tapi mukanya muka kita gitu. Itu udah ada teknologinya seperti itu.
Nah, kemudian di dunia maya itu sama seperti di dunia nyata ya, kita bisa bermain, membeli rumah, membeli baju, tanah, membangun rumah virtual, dimensi, ya kan. Dengan kita bisa belinya pakai kripto ya, dan kita harus punya dompet tentunya, dompet Meta terlebih dahulu sebelum buka akun transaksi di platform Metaverse. Nah, sebenarnya saya sendiri juga sedang banyak proyek. Kebetulan saya juga ada beberapa proyek yang internal yang saya sedang kembangkan. Di internal kami lagi ngembangin Jakarta Meta Convention Center. Jadi kita ada bikin convention center tapi seperti JCC gitu ya, tapi namanya Jakarta Meta. Tapi itu di dunia metaverse. Kita lagi kembangin itu, dan nanti kalau udah jadi itu kita mau sewa-sewain kayak di JCC juga gitu. Dan sebenarnya saya banyak proyek-proyek meta yang lain lah yang lagi kita kembangin gitu ya. Nah, memang peluangnya ini di dunia metaverse ini sangat besar. Saya mau kasih tahu kalau teman-teman semua di sini mau berkarir itu peluangnya sangat besar ya. Nah, kita langsung bawain tema utamanya karir in metaverse era ya. Saya akan bawain dengan 3 tahapan ya. Pertama tentang ekosistem metaverse sendiri, karena banyak orang yang nggak tahu ya ekosistem metaverse itu apa aja sih, urutannya gimana sih ya. Kemudian karir in metaverse, nanti saya akan bawain sedikit tentang NFT, karir di dunia NFT itu apa yang dibutuhkan. Sama bagian keempat kita akan question and answer ya. Saya bawain yang pertama ekosistem metaverse dulu nih di sini ya. Ini penting kita harus tahu. Nah, ini adalah metaverse ekosistem saat ini gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling bawah itu ya, paling landasan paling dasarnya itu sebenarnya infrastruktur ya. Infrastruktur gitu ya. Jadi kalau misalnya di era zaman dulu yang infrastruktur jaringan internet masih lemot gitu ya, ini nggak akan terwujud, dunia metaverse ini nggak akan terwujud karena udah pasti ya nge-lag segala macam ya, nggak mungkin ya. Ibaratnya kalau zaman dulu kita bangun infrastruktur untuk metaverse nggak mungkin ya. Tapi di zaman sekarang, di mana sekarang sudah masuk ke era 5G ya, Wi-Fi, 6G, cloud, ya kan. Nah, ini memungkinkan untuk kita bangun dunia metaverse. Jadi jaringan internet ini kayak ibaratnya tuh basic utamanya lah. Ibarat basic utamanya dunianya ini adalah infrastruktur gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di atas dari infrastruktur itu lebih ke human interface ya. Human interface seperti peralatannya ya, seperti alat-alat VR gitu ya. Kalau kita tahu namanya Oculus ya. Kebetulan juga waktu dulu di era Oculus baru masih startup ya kan. Waktu itu masih di Kickstarter ya. Kita ikut patungan lah ya, ikut patungan. Akhirnya kita juga dapat developer kitnya ya di awal-awal, sehingga kita juga bisa develop itu VR gitu ya. Kita bisa develop VR. Tapi waktu itu berjalan sekitar 2 tahun ya, saya ingat banget 2 tahun berjalan, tahu-tahu Oculusnya dibeli sama Facebook gitu ya. Itu tahun 2000 berapa ya? Saya ingat banget di 2017 ya. 2017 Oculus dibeli sama Facebook. Saya udah akhirnya semua sudah tidak dikirimin lagi sama Oculus ya, kita untuk update-update-nya ya. Akhirnya ternyata si Facebook yang mendevelop, yang akhirnya sekarang jadi metaverse ini ya. Jadi makanya namanya Facebook tuh ganti jadi Meta itu karena dia udah dari 2017 dia lihat Oculus dibeli, ya udah dia fokus mau ngembangin dunia VR gitu ya. Nah, jadi lapisan keduanya itu human interface. Kemudian lapisan ketiganya adalah decentralization ya. Jadi edge computing ya, AI, kemudian blockchain itu adalah lapisan ketiganya yang penting banget ya, itu fondasinya ya. Jadi kalau nggak ada blockchain ya kita sulit ya untuk masuk ke dunia metaverse gitu ya. Karena nggak ada keamanan di situ, semua orang bisa
ibaratnya memalsukan, bisa saling hack segala macam gitu ya. Nah, kemudian yang lapisan ke atasnya adalah spatial computing ya. Mulai dari 3D engine, VR, AR, XR, multitasking UI, geospatial mapping ya kan. Itu spatial computing ya, lapisan berikutnya. Lapisan atasnya lagi creator ekonomi, bagaimana tools untuk mengembangkan ekonomi di metaverse seperti design tools, asset market, workflow, e-commerce. Kemudian di atasnya lagi discovery, mulai dari ad network, social, curation, rating, store agent, dan paling atasnya adalah experience itu sendiri ya, games, social, e-sport, theater, and shopping. Jadi ini adalah ekosistemnya metaverse seperti ini gitu ya. Nah, yang kita perlu paham bahwa di masing-masing layer ini sebenarnya ada peluang kita ya. Ada profesi yang sebenarnya banyak profesi baru yang tercipta dari dunia metaverse ini. Nanti saya akan jelaskan di belakangnya. Nah, kemudian untuk metaverse ekonominya ini seperti ini ya, kalau kita lihat ya. Ini kita harus paham ya. Jadi ada Web3 ya, ada blockchain, ada DAO, metaverse, dan interface ya. DAO itu sendiri apa sih? Ya, jadi saya mau ceritain sedikit ya tentang terciptanya dunia metaverse itu dari mana sih? Pertama kali itu awalnya dari blockchain ya. Sebelum itu kan kenapa sih blockchain tuh ada gitu ya? Nah, ceritanya tuh gini. Kita tahu bahwa di dunia ini ekonomi ini kan dikuasai oleh mata uang ya. Di mana mata uang sendiri itu kalau kita lihat awalnya mata uang itu kan selalu diseimbangkan dengan emas yang disimpan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya Amerika cetak dolar gitu ya, berarti harus ada emas yang disimpan senilai dolar itu gitu ya. Nah, tapi dari hari ke hari hal itu dilanggar gitu ya. Jadi mereka mencetak uang tanpa ada keseimbangan emas gitu ya. Nah, yang alhasil seperti apa? Alhasil semua orang yang sudah bekerja, yang akhirnya bekerja keras mengumpulkan uang, mata uangnya itu terdevaluasi nilainya. Jadi mata uangnya nilainya turun. Akhirnya tingkat kepercayaan terhadap uang itu makin rendah. Makanya akhirnya terciptalah blockchain yang orang akhirnya menciptakan mata uang namanya cryptocurrency. Nah, itu awal mulanya cryptocurrency dimulai dari ketidakpercayaan orang terhadap mata uang yang existing saat ini gitu ya. Jadi orang membuat kripto di mana kripto itu jumlahnya ada limitation-nya gitu, sama kayak emas. Emas itu kalau di dunia ini misalnya ada, kita ngomong di dunia misalnya ada satu billion ton emas gitu ya, misalnya di dunia ini ya, 1 billion ton emas. Nah, kalau 1 billion ton emas itu sudah tergali semua, maka tidak akan ada emas selanjutnya gitu. Sehingga makanya harga emas itu stabil karena jumlahnya itu terbatas. Sedangkan uang yang kita pegang itu seperti rupiah ya, kita pegang mata uang rupiah itu, ya kalau pemerintah lagi butuh uang, mereka cetak uang, berarti mata uang yang kita pegang itu nilainya terdevaluasi, nilainya turun ya, nilainya turun. Sehingga ya kita kerja keras makin lama bukan makin kaya, makin miskin gitu ya, karena mata uangnya sendiri nilainya turun gitu. Makanya kripto itu bertumbuh. Kenapa? Karena kripto itu menggunakan teknologi blockchain yang mana mereka bisa melock, memprotek untuk jumlah dari jumlah mata uangnya itu terbatas gitu ya. Sehingga tidak bisa dicetak lagi gitu ya. Sehingga mata uangnya lebih stabil gitu. Kripto seperti itu karena ada jumlah tertentu gitu ya. Nah, tapi memang kemarin ketika terjadi perang antara Ukraina sama Rusia, mata uang kripto itu hancur gitu ya. Jadi mata uang kripto itu akan hancur kalau
ada perang atau ada bencana alam atau sesuatu yang fatal lah gitu ya. Tapi kalau misalnya dunia aman-aman saja, kripto itu akan terus naik gitu ya. Itu konsepnya seperti itulah kurang lebih ya kalau sebagai gambaran. Nah, tetapi kalau kita lihat di dunia metaverse ini ya, kalau kita lihat NFT, metaverse ini, sekarang ini kalau kita lihat tuh masih menyentuhnya itu hanya 2,5% dari jumlah penduduk dunia gitu. Jadi metaverse itu baru menyentuh usernya itu baru 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena ini berdasarkan keilmuan ini ya, crossing the chasm itu dari Josh Moore ini dia membagi manusia itu menjadi 5 segmen gitu ya. Yang pertama adalah innovator. Innovator itu adalah orang yang fokusnya terhadap perubahan. Jadi orang-orang yang dia tuh mengadopsi perubahan di awal-awal gitu ya. Jadi seperti kripto, seperti metaverse, seperti NFT itu dia yang mempelopori dulu lah. Ya, contohnya misalnya kayak saya nih udah mengembangkan, tim saya mengembangkan metaverse. Nah, mungkin orang-orang lain belum mulai ke situ gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang bermain di dunia metaverse ini sebenarnya baru 2,5% gitu ya. Baru 2,5%. Kemudian yang kedua adalah early adopter. Early adopter ini adalah orang yang mengikuti dari inovator tadi. Jumlahnya 3,5% dari penduduk dunia gitu ya. Nah ini sekarang mereka baru mulai mengadopsi dari metaverse, NFT dan lain-lain. Tapi di awal-awal waktu beberapa tahun yang lalu itu yang bergerak itu adalah orang-orang yang 2,5% ini, gitu ya. Nah, tapi yang majority, early majority sampai late majority sampai skeptis itu masih belum menyentuh dunia NFT dan metaverse gitu ya. Jadi peluang ini masih besar, perkembangannya masih besar. Nah, kenapa hanya 2,5%? Saya akan kasih tahu rahasianya karena ini. Kalau kita tahu ya, ada hukum Maslow ya. Hukum Maslow itu bahwa manusia itu punya piramida ya, piramida kebutuhan ya. Yang paling basic itu psikologikal ya, dari makan, tidur, kemudian naik ke safety, kemudian ke belonging, kemudian ke esteem dan self actualization ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dunia metaverse NFT ini masih menyentuh kebutuhan self actualization ya, sehingga pasar itu hanya baru diakses 2,5% gitu ya. Nah kuncinya untuk memperbesar pasar dari 2,5% menjadi 100%, bagaimana kita bisa membangun utility. Jadi utility ini yang harus dibangun gitu. Sekarang ini kalau orang beli NFT gitu ya, ya udah dapatnya cuma gambar gitu ya. Udah gambar mau di apa? Dipakai buat makan nggak bisa ya, namanya gambar gitu ya. Orang mau beli metaverse ya cuman gambar doang, orang masuk ke situ ya dia nggak bisa membeli sesuatu yang dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Jadi in the future ini dunia metaverse ini akan dan sudah pasti akan menyentuh sampai ke kebutuhan dasar manusia gitu ya. Dan ini peluangnya sangat besar ketika sudah mencapai ke kebutuhan dasar itu peluangnya sangat besar, luar biasa besar sekali gitu ya. Ini kesempatan buat kita anak-anak muda ini untuk menggrab kebutuhan ini gitu ya. Peluang ini, menggrab ke peluang ini karena peluang ini sangat besar sekali nih. Nah, kita bicara tentang karir di metaverse ya. Ya, karir di metaverse itu awalnya dari apa sih yang dasarnya? Pada dasarnya metaverse ini pasti berhubungan dengan bisnis yang akan kedepannya akan masuk banyak bisnis ya. Nah, diawali dari bisnis apa? Mulai dari bisnis digital entertainment udah pasti ya kayak e-sport itu masuk ke digital entertainment. Kemudian event, bisnis e-commerce, perbankan, pendidikan dan lain-lain. Bahkan nanti masuk ke kebutuhan sehari-hari juga akan masuk ke dunia metaverse gitu ya. Gitu. Nah,
Untuk itu di awal-awal ini pasti ada profesi baru yang dibutuhkan. Pertama adalah konsultan bisnis metaverse. Nah, ini masih banyak orang yang belum mengerti dunia metaverse. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsultan bisnis yang ngerti metaverse itu permintaannya pasti besar banget gitu ya, karena masih jarang gitu ya. Kemudian konsultan event di metaverse. Bagaimana sih bikin event di metaverse? Nah, ini masih jarang orang yang paham. Jadi kalau misalnya kita sebagai profesi sebagai konsultan ya pasti orang larinya ke kita gitu ya. Beda sama misalnya jasa graphic designer, jasa sosial media ya udah banyak orang bisa gitu ya. Itu mereka pilihannya banyak. Tapi untuk konsultan bisnis metaverse, konsultan event metaverse nih profesi yang bagus banget, masih jarang orang yang bisa. Kemudian konsultan brand dan marketing di metaverse. Nah, ini peluangnya juga besar ya. Konsultan developer metaverse ini juga besar. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ibaratnya seperti di dunia fisik ya. Di dunia fisik kan pasti ada mall, pasti ada restoran, pasti ada perumahan. Ya ujung-ujungnya nanti di dunia metaverse pasti ada itu semua kan. Makanya akan dibutuhkan developer-developer itu. Yang membedakan adalah kalau misalnya developer di dunia real itu butuh modal besar ya, kita sebagai developer mungkin misalnya kita ngomong misalnya APL atau Sinarmas gitu ya, kita mau bangun satu perumahan butuh uang triliunan gitu ya. Tapi kalau kita sebagai developer metaverse, kita mau bikin properti ya di dunia metaverse ya, kita cukup misalnya kita punya 10 orang temen yang expert di 3D gitu ya, kita bisa mulai bikin perumahan. Kita bisa mulai bikin mungkin mall, satu mall gitu dalam dunia metaverse. Hanya cukup butuh 10 orang yang mengerjakan gitu kan. Jadi bisa dibilang peluangnya kita nih besar banget gitu. Kalau kita nggak bisa masuk, nggak bisa grab peluang ini sayang banget gitu ya. Peluangnya besar banget gitu. Nah, ini kalau di dunia metaverse ini udah banyak banget ya, kayak Nike aja udah bikin kayak kompleks sendiri di situ ya, ada sport dan lain-lain di Roblox ya. Kayak brand besar kayak Nike Land segala macam ya. Semua lah ya udah, bahkan harga tanah di metaverse sudah sampai ratusan juta dolar gitu ya. Udah sangat mahal gitu ya, sama seperti harga tanah di dunia real gitu ya. Nah, bertumbuhnya terus ada pengunjung di Pak Thomas, ini sepertinya iya betul, betul, betul Daryl, Halo? betul. Bukan hanya Daryl saja yang mengalami, kami juga. Pak Thomas, ini suara Bapak tadi putus-putus, Pak. Sampai sekarang juga masih belum terdengar. Pak Thomas, sepertinya koneksi Bapak, koneksi internetnya tidak stabil ya. Saya mati kamera deh. Boleh, boleh, boleh. Iya, Hilson, betul. Belum terdengar, ya, ada gangguan. Sebentar ya, kita bersabar dulu. Ini boleh deh, rekan-rekan yang hadir kalau dari mahasiswa-mahasiswi UMN, boleh dikasih tahu di kolom chat dari fakultas mana saja. Kalau yang dari non-UMN,
dari perusahaan mana atau dari kampus mana, atau biar kami tahu gitu sembari menunggu Pak Thomas. MMT, oh ada MMT, baik, selamat datang. Kelas magister, ada film, baik. Manajemen, oke. MMT lagi, baik. Baik, wah MMT udah 2 orang nih. Ilkom, oke. Halo, tes. Iya Bapak, Udah kedengaran belum? Ya? sekarang terdengar Pak. Oke, kedengaran Bapak, ya. Bapak mau dari kami yang bantu untuk operasikan PowerPoint-nya, supaya biar Bapak fokus ke presentasi saja gitu? Iya, boleh, boleh. Boleh, oke. Joko, Joko boleh dibantu ya screen-nya Bapak. Iya. Silakan monggo Pak. Oke, oke. Ya, jadi balik lagi ya ke yang tadi. Jadi dunia metaverse ini kan sekarang bertumbuh gila-gilaan ya. Jadi mulai dari brand-brand besar kayak Nike aja sudah membangun kompleks ya di dunia metaverse. Yang pasti nanti akan banyak profesi yang kebutuhannya akan meningkat ya, mulai dari 3D developer konsultan, 3D interior dan arsitektur, 3D developer, 3D artist, dan 3D programmer ya. Kenapa 3D interior dan arsitektur akan meningkat juga? Kenapa? Karena ya pasti ya, karena dulu hanya melayani kebutuhan gedung untuk dunia real, ya sekarang ada dua nih dunianya, satu lagi dunia metaverse gitu ya. Bisa next? Nah, kemudian pertumbuhan karir lagi ya dari sisi ini ya, dari sisi VR ya. Di dunia VR dan AR ini juga akan banyak menumbuhkan ya permintaan akan profesi-profesi seperti ini ya. Creative content developer, UI dan UX designer, 3D graphic artist, VR programmer, AR programmer, ini permintaannya akan meningkat ya seiring kebutuhan ini gitu. Next mungkin bisa. Nah, kalau kita lihat juga di dunia olahraga pun juga udah beberapa kali ya terjadi, kita lihat kompetisi olahraga kayak sepak bola itu terjadi di dunia metaverse gitu ya. Metaverse-nya dari mana? Penontonnya itu tidak lagi menonton di stadion real, tapi stadionnya itu stadion metaverse. Mereka pakai alat VR. Pertandingannya memang real, tapi yang menonton itu dari VR seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga kayak di luar stadion-stadionnya itu juga membeli tiketnya juga udah pakai VR gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka membeli tiket stadionnya, mereka bisa tahu nih posisi aku kalau beli tempat duduk di sini bisa ngelihatnya seperti apa. Mereka bisa ngetes dulu dari VR-nya mereka gitu ya. Nah, itu yang sekarang mulai diterapin di dunia fisik pun sekarang teknologi VR ini kepake ya. Nah, pasti untuk kebutuhan ini banyak profesi yang dibutuhkan ya seperti MC, VJ yang beradaptasi karena mereka harus membawakan acara secara online ya. Komentator olahraga, reporter olahraga ini juga perlu menyesuaikan diri. Bagaimana yang dulunya membawakan acara itu yang real ya, sekarang ini di dunia metaverse gitu ya. Next. Bisa slide berikutnya. Oke. Nah, kalau kita lihat juga konser-konser musik pun juga sekarang sudah mulai banyak ya di menggunakan metaverse kayak Justin Bieber ini yang tahun lalu ya. Kita lihat nah, industri entertainment ini udah mulai banyak yang mengadakan konser pakai metaverse sehingga nanti pasti akan ada nih profesi baru nih seperti metaverse concert organizer, metaverse concert promoter, ya kan? Yang pasti itu dibutuhkan ya. Dan juga ada profesi yang akan banyak dibutuhkan kayak digital broadcaster, OBS operator, multimedia designer, 3D artist ini juga pasti dibutuhkan. Oke, bisa berikutnya next.
Nah, masuk ke satu lagi nih, sebuah item yang menarik di era metaverse, ada namanya NFT ya. Oke, next. Nah, NFT itu apa sih? NFT itu adalah aset yang dapat dipertukarkan, eh, adalah sebuah unit yang dapat mudah dipertukarkan, contohnya seperti uang gitu ya. Tapi ini tapi ini digital asset gitu ya, digital asset yang dipertukarkan dengan uang gitu ya. Next. Nah, kalau kita lihat NFT sendiri ini awalnya itu kan yang menciptakan NFT itu ada seorang profesor seni ya di Amerika ya, di universitas di California kalau nggak salah ya. Itu dia menciptakan NFT ini untuk memajukan industri artis gitu ya, karena seniman itu banyak sekali yang sulit untuk bisa sukses menggelar pameran gitu ya. Kita tahu bahwa kayak di Indonesia sendiri kita tahu ada sekitar 50.000 seniman ya. Di Indonesia sendiri ada sekitar 50.000 seniman kalau kita total. Sedangkan pameran yang ada di Indonesia itu yang bisa menggelar pameran lukisan itu hanya 11. Hanya 11 dan mereka paling banyak itu menggelar cuman bisa eh, paling paling banyak sebulan 2 kali itu udah maksimal sekali ya. Nah, sehingga kalau kita lihat satu orang seniman itu cuman punya jatah 20 tahun sekali untuk menggelar pameran gitu ya. Nah, makanya dengan adanya NFT ini membuka kesempatan besar buat para seniman ya. Para seniman grafis, seniman ini ya, yang akhirnya mereka bisa mendapatkan akses pasar keluar dengan membuat karyanya dalam bentuk NFT gitu ya. Nah, kalau kita lihat NFT sendiri nih seperti Beeple segala macam itu harganya juga sudah sangat tinggi ya. Koleksinya dia itu dijual dengan harga 69 juta US ya. Tapi koleksinya itu kumpulan dari beberapa koleksinya dia. Jadi bukan cuma satu koleksi gitu ya. Jadi NFT ini kan kalau kita lihat hanya sebatas karya seni gitu ya. Nah, ke depan NFT ini akan berkembang dengan adanya utility gitu ya. Nah, utility itu apa sih? Utility itu maksudnya ketika orang beli NFT, mereka dapat karya seninya plus dapat eh, keuntungan di dunia real seperti membership gitu ya. Seperti ya macam-macam ya. Nah, ini juga saya sedang mengembangkan bisnis di dalam bidang NFT utility ini. Ini sedang saya kembangkan. Saya lagi bikin platformnya namanya mulai.com itu nanti eh, semoga dalam akhir tahun ini bisa launch ya aplikasi saya. Jadi saya akan menciptakan sebuah ya ibaratnya NFT yang bisa punya utility gitu, marketplace NFT yang bisa punya utility. Next. Nah, ini profesi yang dibutuhkan di industri NFT ya. Graphic artist, 3D modeling artist, 2D atau 3D animator, NFT minting specialist ya. Minting specialist juga makin banyak dibutuhkan ya. Karena kan banyak orang yang ibaratnya minting nggak ngerti, mintingnya gimana nih? Udah bikin karya, mintingnya nggak ngerti gitu kan. Minting di tempat marketplace tiap marketplace NFT aturannya beda-beda gitu kan. Di OpenSea gampang, tapi kalau misalnya di Super Rare itu aturannya banyak macam gitu kan. Kayak misalnya kayak di beberapa NFT marketplace tuh mereka punya aturan harus menyertakan video pas mereka lagi bikin gitu ya. Kemudian mereka harus memberikan gambar-gambar proses mereka saat kerja, misalnya tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai karyanya jadi itu prosesnya gimana, mereka harus menyertakan itu. Jadi untuk memastikan bahwa karya itu benar-benar dibikin oleh dia gitu ya. Kenapa? Karena NFT itu sebenarnya hak cipta ya. NFT itu pengertiannya apa sih? NFT itu hak cipta gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah karya supaya nggak bisa diduplikasi ya kita buatnya dalam bentuk NFT gitu ya.
ada namanya smart contract-nya gitu ya, sehingga tidak bisa diduplikasi oleh orang lain gitu. Nah, banyak orang yang nggak paham soal NFT ini, akhirnya mereka bikin tuh fotonya dia gitu ya. Ada yang mahasiswa apa tuh foto dosennya dijadiin NFT gitu ya. Itu yang orang yang nggak paham. Padahal NFT itu hak cipta. Seandainya misalnya kayak misalnya contohnya Gozali ya. Gozali kan dia bikin NFT dengan foto-fotonya dia, Everyday Gozali gitu kan. Selama apa 1000 hari kalau nggak salah ya dia foto. Nah, kalau orang yang membeli NFT-nya Gozali, otomatis dia punya hak cipta terhadap foto tersebut. Jadi misalnya si pembeli NFT-nya itu beli NFT-nya Gozali ya. Ketika dia mau memproduksi kaos dengan fotonya Gozali, tentu dia udah punya hak hak cipta itu gitu. Jadi NFT itu adalah hak cipta. Kalau eh, misalnya kita pakai foto orang sembarangan, foto dosen kita dijadiin NFT, berarti nanti yang beli NFT itu dia mau cetak kaos dengan foto dosen itu ya dia berhak gitu karena dia sudah beli NFT dengan foto tersebut gitu. Nah, banyak orang yang nggak paham itu, makanya ya balik lagi ya, dunia metaverse NFT ini banyak sekali yang ya sudah masuk ke era sekarang, tapi orang masih banyak yang belum paham gitu ya, sehingga itu yang perlu adanya edukasi seperti itu. Next. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke question and answer karena aku rasa lebih menarik ya kalau kita tanya jawab. Mungkin dari teman-teman di sini ada pertanyaan, kira-kira peluang apa lagi nih Pak Thomas nih yang menarik nih di dunia metaverse, atau saya punya profesi ini kira-kira cocoknya jadi apa gitu. Nanti saya akan bisa berikan insight-insight yang memang oke gitu ya, yang emang tepat sasaran gitu ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab. Silakan saya kembalikan lagi ke panitia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Thomas, untuk pemaparan materinya. Dari audiens yang hadir hari ini, dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya, boleh open mic atau menuliskan di kolom chat. Silahkan. Oh, oke. Ada satu dari Derin Hermanus. Silahkan, Derin. Boleh langsung open mic aja. Masih di mute. Oh, di disable ya? Boleh ini enggak? Boleh diaktifkan aja enggak? Supaya diskusinya... Halo. Oke. Udah Kak. Udah. Yuk, silakan. Oke, halo, perkenalkan Pak Thomas Joseph. Aku dari Hermanus dari film Women. Jadi gini, aku mau nanyanya soal eh, gimana sih kita mulai start di dunia metaverse ini. Soalnya jujur saya lagi ada perusahaan yang menganjurkan saya untuk masuk ke dunia metaverse. Nah, kalau kita lihat kan tadi di presentasi Pak Thomas ini, Nike itu ngebangun build itu di Roblox ya kalau nggak salah tulisannya. Betul, di Roblox. Nah, uh, tapi kan Facebook sendiri aja belum ngeluarin gitu. Apakah lebih baik kita menunggu Facebook dan kita meluncur di sana, atau kita masuk di dunia metaverse yang ada sekarang gitu? Karena tujuan dari perusahaan yang saya lagi pengen bantu ini mewujudkan untuk masuk ke dalam dunia metaverse ini, Pak. Oke. Itu sih pertanyaannya. Oke, mungkin saya menjawab dulu ya. Boleh langsung, Pak. Biar langsung dijawab. Jadi kan kalau kita Roblox dan yang lain-lain itu kan sebenarnya mereka dunia metaverse yang dia udah bikin semacam dunianya gitu ya. Tapi pada dasarnya metaverse-nya sendiri kita sebenarnya bisa bikin tanpa harus masuk ke dunia itu sebenarnya. Seperti yang saya sedang kerjakan, yang kita lagi kembangin itu, contohnya ada Jakarta Meta Convention Center itu yang sedang kita lagi bikin ya. Itu bikinnya cukup lama karena ya kayak seolah-olah bikin
bikin JCC tapi versi metaverse gitu ya. Jadi lagi ongoing gitu. 3D-nya juga, ngerjain 3D-nya juga lama, berbulan-bulan gitu ya, nggak bisa sehari jadi. Nah, itu kita ada menggunakan ya ekosistem metaverse yang di luar itu gitu loh. Jadi sebenarnya banyak kok ekosistem metaverse yang di luar itu, yang lepasan gitu. Kita nanti tinggal banyak kok, banyak, nanti bisa dicari aja yang menyediakan apa ibaratnya server-server yang menyediakan metaverse tapi di luar dari dunia metaverse yang udah existing gitu loh. Gitu. Jadi kita bisa kembangin dari situ. Contohnya misalnya ambil contoh kayak kamu industrinya apa sekarang? Industri sekarang tuh kayak rencananya tuh kayak mainan gitu, Pak. Uh-uh. Nah, ide saya itu ngebuat pet-pet gitu, Pak, dari mainan-mainan ini. Nah, itu yang saya bingung gimana saya untuk bisa ngejual pet-petnya tapi nanti bisa dibikin bentuk NFT gitu, Pak. Oh gitu. Ya, 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 Mm-mm. ya. Itu menarik sekali sih kalau itu ya. eh Sebenarnya kalau yang itu PR kamu sih, step pertamanya kamu harus bangun story-nya dulu sih. Step pertamanya harus bangun story-nya dulu, karena kenapa? Kita bicara metaverse, bicara NFT, value di balik itu adalah story dari itu gitu ya. Ketika bisa meng-create sebuah story yang emang bisa dibeli, itu akan powerful banget gitu ya. Kemudian yang kedua, kamu harus bikin kalau di kami istilahnya gamification ya, gamification system. Jadi kamu harus membuat gamification systemnya di mana ada level-level, misalnya yang paling umum ya dipakai tuh gamification tuh ada 5 level ya. Yang pertama itu common, level pertama, level kedua uncommon, level ketiga itu rare, keempat super rare, kelima itu uh, legendary ya, legendary. Habis itu naik lagi ke mythic, ada 6 ya, 6 level itu yang paling umum dipakai. Jadi semua dari gamification system itu menggunakan 6 level itu. Jadi kamu perlu membuat petnya itu ada 6 level. Jadi setiap level itu ada nilainya. Kalau yang mythic itu yang super 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 mahal sekali, ibaratnya satu pet kamu jual 1 miliar nggak apa-apa gitu. Cuman mungkin terbatas, cuman ada satu gitu kamu bikin, atau cuma 3. Kalau Oke. yang paling bawah itu mungkin kamu banyakin bikinnya, ada ribuan lah. Nah, gitu. Jadi kamu harus bikin gamification sistemnya tuh harus dibangun dulu. Nah, itu yang kedua, langkah kedua, story kedua, bangun gamification sistemnya. Nah, ketiga baru bangun uh, karakter dibangun. Bangun karakternya dulu. Ya itu butuh ini ya, butuh grafik art yang jago ya, jangan kayak NFT zaman dulu ya, pertama kali orang bikin gambar jelek-jelekan gitu ya. Makin kesini orang makin ngerti art lah, jangan kayak gambar anak kecil lagi gitu ya. Iya. Kamu harus bikin artnya yang benar-benar bagus ya, kayak ya kalau kita lihat film-film kartun Jepang gitu ya, kan Dragon Ball gitu kan, gambarnya kan niat banget kan kalau kita lihat. Kayak kita kalau main game zaman dulu ya, kita main game apa ya, kalau game Jepang tuh yang dulu terkenal tuh ada Final Fantasy kan. Itu kan kalau gambar gambar karakter kan niatnya luar biasa kan, bagusnya luar biasa. Nah, kalian jangan jangan bikin yang jelek, harus bikin yang bagus gitu supaya orang itu mau beli gitu dengan harga mahal gitu ya. Jangan jangan ya, yang penting gue cari desainer yang murah, jangan jangan gitulah. Jangan gitulah. Itu udah salah. Saya mau cari ilustrator yang murah aja, gambarnya jelek nggak apa-apa. Nah, itu harus nggak boleh berpikir gitu. Cari ilustrator yang mahal, tapi yang mahal nggak apa-apa asal bikinnya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mindsetnya juga harus ke quality ya, jangan mindsetnya ke ekonomis murah-murah gitu ya. Itu yang ketiga. Keempat baru bangun metaverse-nya gitu.
metaverse-nya baru dibangun. Habis itu kelima ya baru mulai bangun marketingnya, promosi. Nah, yang dipromosi itu harus bangun komunitasnya. Nah, jadi kamu harus tahu bedanya sosial media di dunia metaverse sama di dunia NFT sama di dunia real bedanya apa? Kamu harus tahu kayak di NFT itu sosial media yang paling banyak dipakai oleh komunitas NFT itu Twitter, ya Twitter. Kemudian ada apa namanya apa yang sosial medianya game apa namanya? Escort atau apa? Discord ya, Pak. Bukan, Iya, bukan. iya. Oh, Discord ya. Discord ya. Discord. Iya, Chat. iya, Discord, Heeh, Discord. Ya. betul, Nah, Discord. itu harus bangun komunitas di situ. Discord ya. Twitter, Discord, ya yang Instagram malah yang keempat malah ya, gitu ya. Jadi ada urutannya gitu. Itu kemudian ya yang kalau udah itu sih pasti berhasil lah, pasti sukses lah. Dijamin lah itu. Makanya kan saya bilang kan era sekarang ini peluangnya gede banget. Kita mau jadi miliuner gampang dengan kita masuk ke dunia NFT dan metaverse ini peluangnya terbuka lebar gitu ya. Yang penting kita tahu caranya, urutannya kita bener, ya pasti bisa lah gitu. Pokoknya urutannya yang tadi lah harus bener lah gitu. Oke, Itu sih dari aku. oke Pak. Darin, kalau kamu Eh, anak art, berkaryalah sebaik mungkin. Intinya gitu. mau tanya Pokoknya mau tanya ciptakan. sekali lagi dong, Kak, soalnya Oh, boleh eh, boleh. nyambung. ini Boleh. soalnya kita pertanyaannya ada menanti nih. Oh, Satu lagi. Boleh, boleh. Last. Singkat ya. Iya, Singkat iya. ya. Mohon maaf nih. Ini sih yang masih miss itu, jadi saya kan tadi kan niatnya udah pengen bikin karakter gitu kan, Pak. Nah, ini karakternya ini saya bisa maksudnya di dalam dunia metaverse ini bisa saya bawa-bawa ke server-server lain gak sih, atau emang pet ini atau karakter yang saya bikin ini cuman ada di server saya doang gitu. ya kamu bikin karakter terus nanti kamu ini ya kamu patenin aja kalau mau untuk bisa dikembangin kemana-mana. Oh, Terus jangan lupa gini ya intinya gini lah ada caranya lah untuk patenin sebuah sebuah kayak komik aja kan karakter kayak Doraemon itu kan ada patennya. Jadi memang kamu harus bikin patennya nanti ya gitu. oke. Nggak, kamu nanti catat nomor WA saya aja kalau mau konsultasi ini aja Boleh, via Pak. via ini. Boleh. Japri aja, Japri. Ini banyak pertanyaan ngantri soalnya. Oke, Pak. Betul. Betul. Iya. Heeh. Mm-mm. Makasih banyak, Pak. Terima Makasih kasih banyak dari kasihnya, Pak. Oke. sama-sama. Iya. Kita lanjut dulu ya, yang udah tadi angkat tangan Iya. juga. Ada Guru. Guru boleh silakan open mic. Halo, permisi. Selamat Ya, sore, Pak. Perkenalkan saya Guru. Eh, ada dua pertanyaan, Pak. Sebenarnya tadi agak mirip dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Cuman saya lebih detail untuk ke. Jadi gini, Pak. Bagaimana sistem marketplace yang baik untuk sebuah game yang sudah menjadi metaverse itu? Dan yang kedua, aplikasi apa yang bagus untuk membuat metaverse? Apakah itu Unity atau Unreal Engine atau apa? Menurut Bapak itu aja. Oke. Oke. Tadi yang pertama apa marketplace ya? Yang pertama marketplace marketplace yang yang baik. baik ya untuk sebuah game yang sudah menjadi metaverse nantinya. Oke. 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 Jadi kalau metaverse tuh banyak marketplace tuh banyak ya. Kalau untuk NFT-nya sendiri kan marketplace kan banyak banget ya. Ada OpenSea, ada Super Rare, ada macam-macam lah gitu ya. Intinya kamu harus pelajari sih dari setiap marketplace itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau kayak Super Rare itu masuknya sulit banget, tapi di situ eh, banyak orang kolektor-kolektor yang punya duit besar nyarinya di situ gitu ya. Jadi ada plus minus. Kalau OpenSea sebenarnya paling gampang lah.
Kalau kamu awal-awal baru mau jualan NFT lah, paling gampang ya OpenSea lah, itu udah ya ibaratnya plus minus ya. Kalau misalnya kolektor yang benar dia nggak mau belinya di OpenSea karena kan nggak ada jaminan karyanya itu asli atau palsu kan. Orang nggak perlu membuktikan proses kerjanya untuk membuat karya itu kalau di OpenSea. Tapi kalau di marketplace lain tuh kan banyak aturannya. Kayak misalnya kamu bikin karakter ini, kamu prosesnya bikinnya step-stepnya kayak gimana, kamu harus buktiin tuh dalam bentuk screenshot, dalam bentuk video gitu kan. Nah, terus juga setiap karya kamu harus verifikasi dulu. Nah, untuk dapat verifikasi tuh susahnya setengah mati gitu ya. Nah, itu makanya marketplace yang lain tuh memang kalau udah mereka jual harganya mahal banget dan dibeli gitu karena udah jamin asli gitu ya. Kalau OpenSea paling gampang. Kalau mau coba dulu pakai OpenSea ya tinggal minting di situ, mintingnya juga gampang lah, itu benar-benar gampang banget lah ibaratnya kalau di OpenSea lah, nggak perlu effort lah. Cuman ya OpenSea sedikit mahalnya di itunya ya, mintingnya kan mesti pakai Ether ya. Mungkin mahalnya di mintingnya, biaya mintingnya mahal, lumayan lah. Tapi kalau tempat lain mintingnya murah tapi aturannya banyak, plus minus lah gitu. Oke, baik. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya bikin gamenya itu dulu ya, bikin gamenya itu menarik gitu ya, karakternya menarik. Yang tadi saya bilang kuncinya kan kalau kita mau jual mahal atau enggak di gamification sistemnya itu yang harus benar. Iya. Ya, jadi gamification sistemnya benar, kamu mau jual di marketplace manapun juga orang berani beli gitu ya. Kayak saya bilang tadi kan, kenapa orang sampai nyiptain uang kripto, kenapa? Karena dia udah nggak percaya sama uang dunia real. Orang bisa nyetak sembarangan kok. Saya misalnya Bank Indonesia gitu kan lagi butuh duit nih negara, ya bisa nyetak rupiah sebanyak mungkin kan. Nggak perlu ada simpanan emas. Nah, itu yang membuat orang nggak percaya sama mata uang dan akhirnya mata uang kita kan juga turun terus kan karena dicetak terus kan. Nah, kalau kamu mau bikin ya kamu harus bikin memastikan ya pakai NFT itu ada limitation-nya. Untuk karakter ini jumlahnya cuma 10, karakter ini jumlahnya 100, karakter ini jumlahnya 1000, ya lebih murah lah kalau 1000, yang ada 1000 biji gitu ya. Jadi kamu harus memastikan itu. Kalau udah ada limitation-nya gitu, malah harganya pun bisa naik kan. Kalau yang 10 ini udah laku semua kan pasti harganya naik. Iya, Kayak betul. barang kolektor aja. Kayak barang kolektor. Nah, kamu harus bikin gamification-nya sistemnya seperti itu. Jangan sampai nggak dibikin itu. Itu duitnya di situ. Kayak semua game di handphone yang menghasilkan duit terbesar adalah game yang free to play. Yang game beli ya, misalnya kita mau main game downloadnya mesti beli, itu ngasilin duitnya justru kecil. Kenapa? Karena kalau kita main gamenya gratis, kan semua orang download kan gratis kan, yang main banyak gitu kan. Terus di situ kalau ada karakternya yang bagus, orang berani beli mahal gitu. Karena dia di game itu banyak, ada jutaan orang dan dia tuh punya karakter khusus, mereka dapat apa sih? Prestis lah. Istilahnya prestis. Ya, gue punya Ya, karakter khusus yang hanya cuman ada 5 di game ini. limited edition. Nah, iya. Ya kuncinya di situ sih. Baik, baik. Kuncinya di situ kalau mau kaya lah. Mau kaya di situ lah. Terus yang kedua tadi apa? Sorry. Yang kedua itu aplikasi yang bagus untuk membuat dunia metaverse seperti apakah Unity atau Unreal Engine atau apa? Oke, kalau kayak gitu sebenarnya gini. Itu bisa, semuanya bisa gitu. Tapi sebenarnya kamu masuk ke komunitas itu deh. Masuk ke komunitas metaverse. Mereka itu kalau di komunitas metaverse tuh mereka tuh suka sharing aplikasi-aplikasi pengembangan yang ada sekarang. Jadi sekarang udah banyak plugin-plugin yang kita bisa bikin dengan mudah gitu ya. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu kita bikin dari nol lagi gitu. Kalau saran dari saya, kamu harus masuk tuh banyak tuh komunitas-komunitas
metaverse, developer metaverse. Kayak developer saya itu tiap hari tuh kayak kita ngobrol sama developer Amerika gitu kan. Gue udah ngembangin ini nih, dia share gitu kan. Caranya gini. Kita udah ngembangin ini. Kita kayak tukeran ilmu terus tiap hari gitu sama developer dari berbagai negara. Gitu loh. Jadi Oh, sebenarnya apa ya? Harus aktif kayak gitu. Jadi developer saya tuh tiap hari kerjanya ngobrol sama developer negara lain, terus kita ngembangin bareng. Yang kita nemuin ini, yang mereka nemuin ini, nanti kita tuker-tukeran nemuin ini. Jadi berkembangnya cepat gitu ya. Makanya open source kan istilahnya, open source community. Kamu harus masuk ke open source community yang developer metaverse. oke, baik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Iya. Mungkin segitu aja. Oke. Terima kasih, Kak. Iya, sudah terima kasih. Oke, kita lanjutin ya ke Berliana Michelle Wijaya. Bentar. Pertanyaannya adalah, halo Pak Thomas, saya ingin bertanya dua hal. Kata Bapak, metaverse ini akan menyentuh hingga kebutuhan dasar manusia. Ya betul, karena kan metaverse Betul. adalah versi 3D daripada dunia nyata ini. Saya masih kurang mengerti kebutuhan dasar seperti apa. Sementara kebutuhan dasar manusia cenderung berbentuk fisik. Misalnya nih, makan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Apakah yang dimaksud sebenarnya merupakan keinginan dan bukan kebutuhan? Itu pertanyaan pertama, Pak. Bapak mau jawab dulu atau lanjut ke pertanyaan kedua? Oke, aku jelasin dulu. Boleh. Ya. Silakan. Pada dasarnya kan metaverse itu kan dunia 3D yang dimana kita bisa berhubungan langsung dengan orang lain ya. Nah, dan ketika kita berhubungan dengan orang lain, apapun kita bisa jual dengan mereka, dong. Bener gak? Gitu. Sama kayak marketplace aja gitu. Jadi misalnya kita meng-create satu NFT gak? Misalnya kita meng-create sebuah NFT yang nanti kita jual di dunia metaverse. Nah, kalau kamu beli NFT ini, kamu bisa dapat utility khusus, belinya misalnya seharga 100 juta. Misalnya gambar apa deh, misalnya sepeda, seharga 100 juta. Tapi kalau untuk NFT ini, kenapa harganya mahal 100 juta? Pembeli ini saya akan kirimkan barang fisiknya ke alamat kamu gitu. Jadi kita bisa menjual NFT plus additional barang fisik yang kita jual langsung, haknya itu kepada orang yang beli NFT kita. Itu bisa seperti itu. Jadi nanti ke depannya emang arahnya akan ke sana gitu. Kayak contohnya gini ya, saya kan udah banyak bantu seniman-seniman juga untuk jualan NFT. Beberapa seniman itu mereka menjual lukisannya, ketika lukisannya itu di NFT-nya itu laku, mereka kirimin lukisan fisiknya juga ke orang yang beli NFT-nya itu. Contohnya seperti itulah. Baik, dari Berliana ada yang mau ditanggapi dulu untuk pertanyaan pertamanya? Berliana Michelle Wijaya, apakah kamu masih di sini? Nah, ada Pak pertanyaan sesuatu. Jadi NFT itu semacam preview. Bukan preview. Bukan, Jadi gitu. NFT itu juga sebenarnya produk. Jadi produknya itu dapat double ya. Ibaratnya belinya dapat double ya. Satu dapat NFT-nya sendiri nilainya naik gitu ya. Barang fisiknya pun juga nilainya naik. Tapi ketika lu beli NFT ini, gue akan memberikan barang fisik juga ke kamu gitu. Jadi plus dapat dua-duanya gitu loh. Jadi emang NFT-nya sendiri punya nilai ya. Barang fisiknya pun juga punya nilai. Nah, kalau orang di era yang tadi 2,5% yang saya ceritakan, itu mereka adalah orang-orang yang mau beli hanya barang digitalnya doang yang dijual, mereka mau beli. Jadi mesti understanding dulu nih. Market yang 2,5% penduduk dunia itu yang inovator itu mau tuh beli barang yang benar-benar cuman digital doang. Sisanya itu adalah orang-orang yang oke, gue mau beli NFT tapi yang ada barang fisiknya juga yang dikirim ke gue dong gitu. Jadi nanti ke depannya untuk menyentuh ke market 100%,
itu nanti dunia NFT dan metaverse ini harus masuk ke dunia fisik juga. Nggak bisa hanya di dunia metaverse doang, nggak bisa. Seperti itu maksudnya. Digital asset. Nah, itu harus diingat baik-baik itu konsepnya. Betul. Digital asset. Digital Ya. asset. Ya kayak apa ya? Kayak gimana ya? Contohnya gampangnya gini ya. Kalau dulu kebalikan lah ya. Zaman dulu kebalikan. Misalnya orang zaman dulu beli snack terus dikasih dalamnya ada stiker yang ditempel-tempel. Ya kan? Jajanan masa kecil dulu ada. Jajanan masa kecil dulu Ya. kalau beli snack, Ya. terus buka stiker, ada stiker dinosaurus segala macam ditempel di dalam buku. Ya. Nah itu kan dikoleksi kan orang. Nah terkadang kalau orang zaman dulu teman-teman saya itu malah beli snacknya banyak-banyak gitu ya. Hanya untuk mendapatkan itu. Ya. Untuk mendapatkan stiker. Betul. Nah stikernya itu adalah NFT di era sekarang. Betul. Kalau orang sekarang kan mikirnya ngapain sih beli stiker? Orang zaman dulu tuh ada sempet yang beberapa orang ngapain beli stiker doang gitu kan. Nah zaman sekarang sama juga, ada orang ngapain beli NFT doang. Jadi sama bentuknya, sama cara kerjanya tapi bentuknya beda. Analoginya sama tapi bentuknya beda. Ya. Kayak gitu loh. Masih susulan nih Pak, kayaknya guru gaung bersambut, guru menanggapi pertanyaannya Berliana. Sebentar ya guru, mungkin kita baik, ini pertanyaan soalnya bersambung banget nih Pak, jadi saya kayaknya harus masuk dulu deh sebelum ke pertanyaan keduanya. Berliana, jadi apakah bisa dibilang kalau orang beli NFT sebuah sendok custom, nantinya dikirim sendok custom itu dalam bentuk nyatanya gitu? Bisa. Betul. Kalau kamu mau fisiknya boleh, tapi kalau kamu mau digitalnya aja ya silahkan. Betul. Ke depan era ke depan nanti orang akan jual NFT plus sama produk fisiknya juga dikirim. Ke depan. Era ke depan kayak gitu. Sekarang belum, tapi nanti ke depan akan kayak gitu. Betul. Kenapa? Karena untuk menyentuh 100% orang di dunia supaya mereka mau juga beli NFT itu. Tujuannya itu. Kalau enggak nanti nggak nyampe ke 100%. Perputaran ekonominya nggak jalan. Betul. Nanti cuma 2,5% orang. Kalau sekarang kenapa cuma 2,5% orang yang beli NFT ya karena tipikal orang secara psikologi yang berani beri, kayak zaman dulu beli snack cuma ngambil stikernya itu cuma 2,5% sebenarnya gitu. Ciki-ciki dulu Pak, saya ingat tuh. Ciki-ciki zaman dulu namanya, iya. Ya, zaman dulu tuh kayak gitu. Betul. Ada orang yang beli snack terus dapat, kalau di Korea nih sekarang lagi ngetren tuh beli snack dapat kayak stikernya bintang K-pop gitu loh. Pokoknya lagi ngetren kayak gitulah. Oke. Kita lanjut ya Bapak ya, mohon izin. Boleh lanjut. Dari guru sama Berliana, kalau nanti ada pertanyaan susulan lagi, boleh banget. Tapi ini saya balik dulu ke Berliana untuk pertanyaan yang keduanya. Apakah masih ada peluang bagi para ilustrator, 2D artist lainnya, melihat NFT ini sangat berfokus pada 3D, gitu. Jadi untuk 2D, apakah ada peluang buat mereka, Kak? 2D masih peluang kok. 2D. Jadi emang ada beberapa orang yang emang masih suka gambar dalam bentuk 2D. Nah, sudah terjawab. Baik. Apakah ada pertanyaan susulan dari rekan-rekan yang lain? Tadi guru kan menyambut pertanyaan Berliana. Dari Berliana maupun guru lagi masih ada nggak nih yang ingin ditanyakan? Kalau seandainya nggak ada, kita akan berikan kesempatan buat rekan-rekan, Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk memberikan pertanyaan. Pak Thomas? Ya. Sorry, saya matiin kamera karena internetnya lagi masalah. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Aman, Pak. Okay. Yang penting kita pastiin suaranya Bapak masih masuk dulu gitu. Aman. Oke, siap. Oke, dari guru sudah ada, udah nggak ada lagi pertanyaan. Dari Berliana ada follow-up questions atau sudah oke? Supaya saya bisa berganti ke Aisyah. Oke, Berliana juga aman. Siap kalau gitu. Kita lanjut ya Bapak ya.
Boleh, untuk boleh. Aisyah Aprilia. Siang Pak Thomas, karena adanya metaverse ini banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul, betul. Namun dari mana kita bisa belajar untuk bisa masuk ke karir tersebut ya Pak? Misalnya konsultan event metaverse. Karena dari Indonesia sendiri sepertinya belum banyak source yang memberikan edukasi terkait hal tersebut gitu. Dengan kemunculannya karir baru di dalam dunia metaverse, gimana sih Pak kita bisa gaining skills-nya untuk bisa masuk ke sana gitu? Ya, Silakan Pak. kalau sebenarnya kalau mau paling gampang sih magang di tempat saya, nanti saya ajarin sih. Asik. Tapi Langsung boleh Pak, berikanlah kalau kesempatan kalau mau kepada siapapun yang hadir hari ini. mau cepet sih ya gitu, magang tempat saya, nanti saya ajarin. Saya kan juga lagi ngembangin beberapa bisnis di metaverse, nanti kamu bisa dilibatkan lah buat di sana. Nah sebenarnya sih kalau event metaverse itu kita bisa belajar dari event virtual dulu gitu ya. Saya kan tahun 2017 itu kan sempat jualan sebuah jasa kan, bikin kayak pameran online, pameran virtual, kemudian kayak event organizer tapi online gitu kan. Tapi akhirnya di 2017 saya tawarin nggak ada yang mau gitu, nggak ada yang mau. Ah ngapain masa event online gitu kan, diketawain lah. Nah baru ketika 2019 ternyata yang saya tawarkan di 2017 kagak laku, itu malah yang membantu bisnis saya tetap bertahan gitu ya. Jadi bisnis saya itu banyak yang ngedrop gitu ya, penjualannya ngedrop, ternyata jasa event online yang tadinya nggak laku, saya jual di 2017, akhirnya di 2019 karena pandemi itu laku banget gitu ya. Akhirnya perusahaan saya bisa bertahan karena jasa yang tadinya nggak ada permintaan tiba-tiba jadi banyak permintaannya. Nah, intinya kita mulai dari situ aja, dari IO virtual, kayak saya bikin pameran virtual. Jadi saya bikin kayak expo, tapi exponya itu 3D gitu ya, pakai 3D. Nah, itu gimana organize itu nanti ke depan kita tinggal kembangin lagi jadi eventnya itu metaverse. Jadi benar-benar yang experience-nya orang benar-benar bisa berada di dalam event itu. Tapi startingnya dari yang event online-nya dulu, kita latihan dari situ. Pada dasarnya belajarnya di mana? Ya belajarnya harus praktek, nggak ada sekolahnya sekarang. Karena emang itu kan saya jualan jasa itu aja di 2017 nggak laku, berarti permintaannya kan nggak ada. Permintaannya baru muncul di 2019. Gimana sekolah bisa ada jurusan itu karena permintaannya aja baru muncul saat pandemi gitu kan. Jadi emang harus belajar langsung sih kalau mau untuk bisa gitu. Harus belajar langsung. Bikin IO virtual, kemudian mulai belajar lagi tentang metaverse. Mau nggak mau seperti itu. Atau kalau enggak ya ngikut saya, magang di perusahaan saya gitu. Kalau saya ada event virtual atau apa ya nanti bantuin jadi kru lah atau jadi apalah, atau nanti bisa saya tempatkan di mana lah gitu. Seperti itu sih, mau nggak mau harus ngikut dulu ya. Berarti nanti habis ini mungkin harus ada informasi lebih lanjut ya Bapak ya. Jadi kalau Ya, ada boleh. kesempatan Silakan. Nanti magang. ke website saya aja, futuremediatek.com ya. Saya ketikin di sini. Oke, siap. Dari Aisyah ada yang ingin Oke, sudah, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya Bapak ya. Ini ada pertanyaan dari Derin Hermanus. Berarti NFT ini sama Metaverse hampir mirip ya Pak cara kerjanya. Saya sempat dapat berita bahwa H&M itu sudah masuk Metaverse. Ketika beli barangnya atau baju di Metaverse bisa langsung dikasih secara dunia realistis. Sepertinya Forbes pernah liput ini deh. Saya ingat baca beritanya bulan Januari kayaknya Forbes pernah meliput H&M. Mereka belum punya store di Metaverse. Tapi nanti coba dicek lagi kebenaran beritanya ya mengenai ini. Jadi sebagai user baru seperti saya ini, lebih baik kita jualan NFT di Metaverse atau jual barang keperluan seperti baju
karakter saja. Nah, Nggak, kalau sekarang kan peluangnya gila-gilaan kan karena masih awal banget kan. Peluangnya itu besar banget lah, istilah peluangnya besar banget. Kita nggak usah punya produk. Anggapnya kita ini aja deh, kita bikin kayak Central Park Mall tapi versi metaverse aja deh. Nanti kita tinggal sewa-sewain, itu juga pasti duitnya gede banget sih kalau misalnya, kan belum ada kan yang bikin kan, tinggal bikin aja gitu. Maksudnya peluang ini masih besar banget. Entah itu dari kita jual produk di metaverse atau kita menyediakan, bahkan kita menyediakan tempat buat jualannya aja tuh belum ada gitu loh. Kebayangkan kalau kita misalnya bisa bikin mall sebesar Central Park misalnya, atau TA atau apalah, apapun seperti itu, tapi dalam bentuk metaverse, kita bisa nyewain ke tenan-tenannya dan kita dapat duit tiap bulannya gitu. Recurring dari situ kan besar banget, pasti brand-brand yang mau masuk nyewa di mallnya kita gitu. Ya kita lihat dari situ aja belum ada yang garap gitu. Dan masih banyak lagi peluang yang lain gitu. Jadi emang sebenarnya mau mulai dari mana ya, mulainya dari mana-mana bisa sih. Karena banyak peluangnya masih belum ada yang jamah gitu kan. 2,5%. Iya, Iya, masih iya belum ada betul. yang jamah. Jadi kesempatannya masih terbuka lebar sih. Kalau mau ya kita bareng-bareng lah. Misalnya saya juga lagi ngembangin bisnis ini kan juga butuh banyak resource ya. Kalau emang mau kerjasama, ya bantu di resource-nya, ya kita bisa kembangin bareng-bareng. Oke. Dari Bapak sudah? Oke, dari Derin juga sudah. Baik. Ada lagi rekan-rekan, Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Dipersilahkan. Mungkin bisa ada satu profesi lagi yang bakal menarik, kayak misalnya kalian bikin agency artis tapi di dunia metaverse. Kan belum ada kan? Kayaknya iya, kayaknya belum deh. Ya belum ada. Uh-uh. Kan ya itu pasti dibutuhin lah. Tempat konser aja di dunia metaverse bisa, kalau mau tinggal bikin, nanti disewa-sewain buat orang yang mau konser, bisa. Banyak lah, Betul, kalau peluang betul. banyak sih. Betul. Cuman memang harus mengerti ya proses kerjanya. Ya harus mengerti Harus mengerti proses kerjanya betul, seperti apa, terus betul, paham betul sistem di blockchain itu sendiri. betul. Itu dulu, karena itu Ya, fundamental soalnya. Kayak tadi ada pertanyaan tentang OpenSea, gimana ya kamu harus punya wallet dulu kan untuk buka itu betul. di Harus punya OpenSea. meta wallet. Kamu harus punya meta wallet dulu gitu. Kalau kamu nggak punya meta wallet, gimana mau masuk? Nggak mungkin, nggak mungkin bisa. Nah pertanyaannya meta wallet itu apa saja gitu. Cara kerjanya kayak ada MetaMask, ada Coinbase, Ya banyak. ada banyak kan. Jadi hal-hal yang fundamental mungkin kali ya Bapak ya untuk memahami dunia metaverse ini perlu juga kita kalau mau ya namanya kita mau masuk ke sesuatu yang baru yang kita tidak paham, kita harus belajar. Iya, harus coba dulu sih. Betul, harus coba selain memiliki karya ya atau tadi mungkin banyak dari teman-teman artis di sini maksudnya di kafe yang memang mereka fokus kepada karya gitu. Selain karya harus belajar, harus paham dulu. Betul. Gitu. Bahkan ada orang yang anak muda yang masih umur 17 tahun tuh jadi milioner kaya banget karena dia cuman bisnisnya tuh kayak jual beli kripto gitu loh. Jadi kripto itu kan mereka lihat kalau di misalnya pasar US sama pasar Jepang gitu kan, itu kan ada selisih harga. Mereka mainin di selisih harga itu, terus jadi kaya luar biasa gara-gara cuma mainin dari selisih harga kripto aja. Misalnya kayak Ethereum itu di Jepang harganya sedikit lebih mahal. Nah dia belinya di US, terus dijual di pasar Jepang gitu. Cuman jadi
kayak ngambil selisih gitu, tapi dari jutaan gitu. Jadi selisihnya ambil transaksi jutaan dan tiap hari. Itu jadi orang milioner yang kayanya luar biasa. Dari hal yang kecil aja bisa jadi kaya luar biasa tanpa harus susah payah sebenarnya sih ya. Maksudnya asal tahu aja, asal tahu caranya. Nah, tapi juga harus hati-hati. Maksudnya di kondisi sekarang ini mungkin sembari mungkin menunggu rekan-rekan yang lain ya. Kan yang memang menjadi concern dari ya beberapa periode lalu semenjak ya blockchain ini ada dan kripto gitu kan memang ini ya Pak ya, lebih kepada urusan legal gitu. Lebih ke legal regulasi di pemerintahan misalnya untuk pengaturan digital aset ini, ataupun yang paling krusial adalah tentang ini privacy. Ini kan data tuh kan mahal ya, data Betul, itu betul. mahal banget. Tapi di saat yang bersamaan berbahaya juga kalau kita tidak bijaksana, karena informasi privacy tersebut, terus kemudian user safety, ya kan? Tapi juga isu lain yang mungkin berkaitan dengan dunia metaverse ini dan semua hal adalah ke user addiction ini kalau dari perspektif yang lain, karena ada potensi untuk isu daripada si user tersebut gitu. Nah, mungkin tanggapan Bapak gimana? Setahu sebagai yang sudah running dan punya company sekarang dengan regulasi terhadap digital asset ini seperti apa, Pak? Oke, kalau pada dasarnya sih intinya kripto itu kan pasti dibenci oleh semua negara lah. Kalau misalnya kebayangkan kalau misalnya semua bikin mata uang sendiri gitu ya. Misalnya let's say kita ngomong Tokopedia nih bikin kripto sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya akhirnya makin sedikit yang pakai rupiah gitu kan. Jadi intinya sih ya ujung-ujungnya nanti pasti ada regulasi supaya tetap mata uang dari negara itu tetap kepake lah intinya gitu. Jadi regulasi yang pasti dibatasi oleh pemerintah bahwa kripto itu nggak bisa membeli produk yang benar-benar fisik lah. Jadi nanti untuk cara untuk ngakalinnya itu adalah pasti lewat kripto yang akhirnya dicairin di marketplace kripto sendiri. Jadi beli produk digital pakai kripto, tapi kriptonya itu nanti dibayarnya pakai kripto juga. Nanti kalau orang yang punya kripto itu harus cairin dulu ke mata uang rupiah. Jadi tidak bisa membeli langsung dengan kripto, tidak bisa. Jadi intinya ada hal-hal yang dipersulit lah intinya supaya rupiah tetap kepake lah. Karena kalau enggak, kebayangkan kalau misalnya Tokopedia misalnya bikin mata uang sendiri, bisa transaksi pakai mata uang itu. Nanti Gojek juga bikin mata uang sendiri misalnya. Semuanya bikin mata uang sendiri. Akhirnya rupiah nilainya makin nggak ada artinya, orang nggak pakai rupiah lagi gitu kan. Betul. Nah, intinya nanti ada pembatasan di situ sih intinya untuk menjaga supaya mata uang nasional ini tetap dipakai lah seperti itu. Ya. Oke. Dari rekan-rekan dan Bapak Ibu ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Dipersilahkan loh. Mungkin kita berikan waktu 10 menit gitu kali ya Bapak ya. Kalau dalam 10 menit ini tidak ada yang bertanya lagi atau mau memberikan pendapat atau misalnya menimpali pertanyaan rekan-rekan yang sebelumnya, maka kita bisa akhiri sesi ini gitu ya Pak ya. Gimana kalau menurut Bapak? Boleh? Boleh. Oke. Mungkin bisa follow Instagram saya juga ya, si pemikir kreatif. Ini ya mungkin saya kan terakhir-terakhir ini lagi sibuk, jadi belum sempat ngepost yang baru. Nanti kalau saya lagi free bakal banyak posan yang baru lah di situ. Oke.
Nah, ini ada pertanyaan lagi. Betul, sebentar Pak. Mohon maaf Rabun kita. Selamat sore Pak Thomas. NFT ini kan hal baru Pak. Seperti yang Bapak jelaskan juga tadi Bapak, tadi banyak orang yang belum terlalu memahaminya. Sebagian orang baru mau terjun ke NFT atau metaverse ini. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak buat menghindari pull rug, scamming dari sebuah project NFT atau metaverse itu, terutama sebagai kolektor NFT. Nah, ini nih, hak cipta, urusan legal, information privacy, user safety, yang tadi udah kita bahas. Silahkan, Pak. Oke, jadi ada beberapa hal sih yang penting ya. Pertama, kita belinya di mana, marketplace apa dulu, itu penting. Pasti pertama harus tahu kita belinya di marketplace apa, itu penting. Kemudian yang kedua, kita ini sebenarnya paling penting memastikan bahwa NFT yang dijual oleh user tersebut itu adalah karyanya dia. Itu penting banget. Caranya gimana sih? Caranya itu ya kita lihat biasa kalau ada creator dari NFT itu kan ada profilnya, Pak. Profilnya itu dibaca lah. Kan biasanya profil dari creator NFT kan dia punya Instagram lah, punya Twitter lah, punya apa ya, kita kepoin lah, kita lihat dia benar nggak sih seorang artis, seorang seniman yang sehari-hari menciptakan karya. Pelajarinya itu gini, misalnya gambar yang dibuat itu misalnya karakternya, bentuknya itu misalnya stylenya misalnya style desain yang let's say misalnya CryptoPunk lah misalnya. Nah, kita lihat dia punya karya, dia di kolektornya itu kan biasanya di galeri Instagramnya dia kan pasti ada kan kolektor yang dia pernah buat karya-karyanya. Karyanya itu alirannya sama nggak sih? CryptoPunk juga gitu misalnya. Kalau alirannya sama ya kemungkinan besar ya itu karyanya dia gitu, bukan karyanya orang yang dijual di situ. Jadi kita mesti mempelajari dari si kreatornya itu juga. Jangan sampai ada kita sembarangan beli kreatornya itu nyontek dari gambar orang terus diminting sama dia terus dijual gitu kan. Wah, itu bahaya banget sih kalau kayak gitu. Makanya marketplace kalau OpenSea itu bahayanya di situ karena mereka terlalu bebas ya. Karena kalau marketplace yang lain itu kan ada aturannya tuh kayak mesti nyertain bukti-bukti bahwa kamu yang membuat karya ini, itu yang penting sih. Itu yang penting. Kalau OpenSea yang agak-agak riskan sih karena nggak ada aturan seperti itu. Tapi itu tujuannya dia intinya buat memudahkan orang lah untuk bisa jualan NFT semudah mungkin. Tapi kalau marketplace kayak super rare itu aman tuh, super rare. Kemudian banyak kok yang itu kok yang kita lihat aja marketplace-nya itu bikin aturannya gimana untuk si NFT creator. Kalau aturannya itu macam-macam ya kayak mesti membuktikan karya dia bukan, kemudian kayak Instagram, kayak misalnya contohnya gini lah, kalau di Super Rare itu kalau kita punya Instagram kita karyanya itu beda sama karya yang kita posting, stylenya beda sama karya NFT yang kita posting, itu langsung nggak di verified, karya kita nggak akan bisa. Jadi sampai segitunya gitu ya. Ini kok stylenya beda ya sama style karya kamu pada umumnya, udah nggak bisa. Jadi mesti gitu. Mesti cari marketplace yang ketat aturannya untuk creator. Terjawab nggak ya? Yang Pak, terjawab Pak. Sama ini juga Pak, saya mau bertanya, kan kayak misalnya kayak kasusnya Moonbirds itu sampai dia ngehack Twitter yang verified, kayak misalnya Narasi TV juga sempat kehack sama, nah itu tuh kita tuh cara, kan website kan otomatis kan dia mirip-mirip gitu ya, dia bisa di copy gitu misalnya. Nah kita cara nanggulangin biar kita nggak kena scam gitu gimana sih Pak? Soalnya saya sempat
karena juga saya sempat hilang juga tuh, lumayan lah. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak, selain kita research, karena kan beberapa project tuh ada yang dia nggak naruh profilnya gitu Pak, kayak apa istilahnya, kayak docs. Oh ya, intinya belilah NFT yang ada historinya lengkap. Jadi kalau saya bahkan kalau lihat ada historinya dia, historinya saya pelajarin. Jadi udah memastikan supaya nggak kita kena scam gitu. Terus juga main di komunitas, Pak. Kan komunitas NFT banyak kan. Jadi satu sama lain tuh biasa kalau ada scam atau apa, mereka langsung kabarin tuh. Infonya tersebar di mana-mana. Main di Twitter nggak? Bapak main Twitter nggak? Twitter itu, Yes. Twitter kan komunitas NFT-nya banyak banget, Pak. Itu setiap hari orang jualan di situ kan, Pak. Setiap hari orang jualan, setiap hari orang yang mau beli pun juga di situ kan. Saya mau beli NFT gitu, dia umumnya di situ kan, di komunitas itu kan. Iya betul Pak. Iya, jadi main di komunitas aja Pak. Kalau saran dari saya, kalau ada apa-apa biasanya komunitas itu yang kasih tahu dulu lah. Misalnya kayak gampangnya gini lah Pak. Misalnya Bapak nih kena tipu orang, Bapak kan langsung ngomong kan di komunitas, jangan percaya sama si ini gitu kan. Itu kesebarnya hari itu juga Pak. Jadi kalau Bapak main komunitas itu info yang kayak gitu tuh Bapak dapatnya paling pertama Pak. Oh iya benar. Caranya gitu Pak, main di komunitas, nggak ada yang lain Pak. Dan kekuatan komunitas Twitter itu mengalahkan yang lain. Hitungannya detik Bu, misalnya orang yang kena scam gitu, langsung dia ngomong saat itu juga, lo hati-hati sama link yang ini gitu ya, jangan dibuka. Ya udah semua orang langsung tahu. Tapi kalau kita nggak pernah buka komunitas ya informasinya taunya belakangan. Tahu dari TV munculnya udah seminggu kemudian. Oh iya benar Pak. Harus banyak riset, banyak belajar. Betul. Iya. Mungkin kalau NFT di Indonesia tuh ya ada beberapa ya maksudnya, tapi kalau termasuk yang besar ya tadi Bapak sempat bilang sih ada NFT, kemudian Super Rare iya, Marketplace, ada Baliola juga. Satu lagi tuh Toko Mall ya Pak ya? Ya Toko Mall termasuk Toko Mall tapi masih jelek-jelek NFT-nya. Tapi masih ya betul. Yang agak lumayan ya tadi dua itu. Cuman rekan-rekan dan ini harus banyak belajar, banyak riset dulu, coba gabung komunitas, pelajari rules-nya baik-baik. Kalau enggak beli NFT di ini aja di Binance juga oke sih. Binance dia punya NFT marketplace-nya juga. Dari Bima ada yang mau ditambahkan mungkin? Atau sudah cukup? Sudah sih, sudah terjawab. Udah ya? Ada satu pertanyaan boleh Pak? Ini siapa lagi nih? Bima atau siapa nih? Mohon maaf. Boleh, silakan. Saya mau tanya Pak, untuk ini kan pakai Binance tadi katanya ya, Binance. Iya. Nah itu bagaimana kita transfer NFT-nya lewat Binance? Itu berarti kita ngisi dompetnya di Binance itu Pak ya? Itu kan transfer NFT itu kayaknya besar biayanya ya. Tapi kalau antara Binance ke MetaMask itu apa instan gitu? Kalau pakai toko kripto bisa Pak? Ya sebenarnya intinya kalau misalnya kita mau paling enak sih semuanya dalam satu platform aja Pak. Bapak misalnya beli kriptonya di Binance, kemudian Bapak jualan NFT-nya di marketplace-nya Binance gitu kan. Semuanya di dalam satu platform aja. Kemudian kalau transaksi antar wallet itu biasain pakai ini Pak, USD itu kan ada dua ya, USDT, satu lagi US-nya Binance itu apa sih? Binance, USD Binance ya. Ya, USDT sama satu lagi BUSD ya. Ya, USD. Kalau mau transfer, kalau misalnya antar wallet tuh pakai yang USDT sama satu lagi USD apa gitu ya.
USD itu yang nggak ada biaya transfernya, itu pakai 0 biaya transfernya. Jadi kalau pindah-pindah antar wallet di situ udah nggak ada biaya lagi. Oke, jadi marketplace di Binance juga untuk NFT-nya ada sendiri, Pak ya? Ada, dia punya, dia ada marketplace kripto, ada marketplace NFT, semuanya lengkap di Binance. Dan di Binance itu kalau kripto yang bisa lolos ke Binance itu adalah kripto yang benar-benar udah verified lah. Nggak mungkin kripto abal-abalan tuh bisa lolos ke Binance. Tapi marketplace-nya apa seluas seperti di MetaMask tuh, Pak? Kalau MetaMask kan buat NFT-nya. walletnya kita, buat walletnya kita. Iya, walletnya lebih mudah dengan MetaMask itu atau Binance gitu maksud saya? Ya Binance kan ada wallet juga, Pak. Pakai walletnya Ya, Binance bisa berarti juga. sama, Pak ya? Binance Sama. dan MetaMask itu walletnya sama jaringannya sama-sama luas gitu maksudnya? Sama-sama luas, Pak. Binance punya wallet juga, Pak. Kalau kita di marketplace kan kita ada wallet juga, Pak. Oke, Pak. Kalau misalnya Bapak mau jualan NFT-nya di OpenSea, yang Bapak mesti bikin MetaMask. Tapi kalau Bapak mau di bikin, OpenSea bener, Pak, di OpenSea saya. iya, mesti pakai MetaMask. Tapi kalau jadi Bapak MetaMask ya? mau bikin NFT-nya di Binance, ya Bapak cukup Binance aja. Pakai walletnya Binance. Okay. Ini udah jelas di OpenSea, jadi harus MetaMask ya? Iya. Ada beberapa opsi sebenarnya di OpenSea itu, bukan hanya MetaMask kok. Banyak. Tapi kalau di Binance banyak. itu dia fokusnya walletnya udah di situ aja gitu maksudnya. Lebih gampang gitu loh, nggak gitu. repot lah, Pak. Terintegrasi dia walletnya. Kesimpulannya Pak Yosep, antara wallet MetaMask dengan Binance ini apakah mudah itu pindah-pindah dananya atau sulit? Mending salah satu aja gitu ya? Ya sebenarnya kalau Bapak mau OpenSea, ya Bapak bikinlah MetaMask atau yang lain-lain gitu ya. Kalau Bapak mau misalnya jualannya NFT-nya di Binance, ya Bapak pakai Binance aja juga cukup gitu. Intinya gitu. Nah, kalau Binance kan tempat aja ya. Iya, A to Z-nya ada, Pak. Crypto marketplace ada, NFT marketplace ada, semua ada di situ gitu kan. Jadi nggak repot lah intinya gitu. Iya, oke. Kalau nggak mau repot lah intinya. Ya soalnya ada kan bisa ada kemungkinan kalau antar network itu saya pernah loss gitu, Pak. Kriptonya itu loss gitu loh. Salah jaringan gitu ternyata nggak masuk. Nah itu salah di optionnya, Pak. Biasa salah di opsinya, Pak. Option jaringan network gitu. Nggak apa-apa, pas transfer ada salah opsi, salah masukin apa gitu. Itu ada kemungkinan ada kesalahan dari kitanya, Pak, bukan ini, Pak. Biasa kalau jadi waktu saya pilih jaringan networknya apa gitu ya, kan udah di warning kalau misalnya si walletnya beda jaringan, antar walletnya beda jaringan, dia bisa loss gitu, nggak masuk gitu dananya. Ya, dan ada yang kadang-kadang ada yang potongannya gede banget, misalnya pakai Tron gitu kan, jaringannya Tron gitu kan, kena potongannya gede, TRC potongannya besar gitu kan. Nah itu mesti hati-hati, kita mesti perhatiin tuh, kalau enggak uang kita habis di transfer antar wallet doang, Pak. Iya betul, Pak. Iya, mesti baca lah, Pak. Intinya mesti rajin baca lah, Pak. Kalau misalnya kita mainan kayak gini, nggak bisa kita main pencet aja gitu. Kayak misalnya ambil contoh gini lah, Pak. Misalnya kita mau create NFT gitu, terus kita pas awal-awal mau ngetes coba-coba aja, kita upload NFT terus judulnya kita pakai misalnya judulnya tes 1 gitu kan. Tahu udah ke-create NFT-nya judulnya tes 1 gitu kan, mati kan, nggak bisa diganti kan. Oh, betul. Ada juga yang teman-teman saya gitu kan, dia asal mau ngetes dulu, terus dia upload NFT-nya pakai judulnya tes 1. Terus sampai ke uploadnya tes 1 juga nggak bisa diganti lagi judulnya. Jadi ya mesti hati-hati aja sih intinya kalau mainan kayak gini, jangan kita ngasal gitu, Mas. Jangan ngasal lah, intinya harus dibaca benar lah. Oke, Pak. Iya, intinya gitu sih, Pak. Satu lagi saya tanya, mungkin apa tahu Pak Yosep, apa kalau misalnya dari toko kripto itu transfer antar ininya misalnya kriptonya ditransfer ke MetaMask begitu bisa nggak Pak ya? Mungkin.
Pasti Antar bisa lah wallet Pak. juga Orang itu pasti bisa Pak. Mau pasti wallet bisa ya, ke antar wallet apapun pasti bisa Pak. Nggak pasti masalah Pak. bisa ya. Yang penting Pasti bisa. jaringan pilihan jaringannya itu ya. Iya, pasti bisa loh Pak. Karena namanya itu malah enak cepet transfer duit kita ke negara lain itu butuh waktu dan potongannya gede. Tapi kalau transfer kripto ke negara lain itu cuma hitungan detik, hitungan menit lah. Oh, Makanya hitungan kan menit sudah pasti masuk Pak ya. Jadi kalau udah lewat iya. dari 1 jam aja berarti udah ada yang nggak benar ya. Yang enggak juga, kadang-kadang ada server maintenance bisa aja Pak. Oh iya. Betul. Iya, oke, thank you Pak Joseph. Jelas. Oke, dari Pak Wilson sudah ya Pak ya? Sudah Bu, thank you. Oke, baik. Pak Wilson menutup sesi kita kali ya Pak Thomas ya, untuk penanya di hari ini ya. Oke. Silahkan nih, kan tadi di awal perjanjiannya dan Bapak-Bapak kami minta untuk memilih satu orang dengan pertanyaan terbaik. Nah, Bapak boleh renungkan dulu kira-kira siapa, sebutkanlah satu nama yang sudah Bapak pilih berdasarkan pertanyaan yang oke lah, yang mewakili topik kita di sore Oke. hari Mungkin ini. pertanyaannya tadi yang game developer kali ya. Game developer yang pertama itu siapa namanya? Sorry. Oh, sebentar. Si ini ya, Pak ya, untuk 2D dan 3D artist itu ya. Yang pertama Berliana. kali kan dia mau create harus mulai dari mana? Saya kan dia bilang saya bikin game ya. Dia bikin game terus Oh, ini yang tadi open mic ya. open mic ya. Yang Itu tadi si open siapa mic. itu? Itu siapa? Aduh, bukan guru, sebelum guru. Yang pertama itu. Iya, Saya iya, ingat. iya. Mohon maaf, anaknya masih ada di sini, mahasiswanya masih ada. Masih, Derin. Pak. Iya, Benar, Derin. Derin. Iya, karena kan dia udah Berpikir untuk one step ahead gitu untuk meng-create sesuatu gitu ya. Jadi aku rasa dia yang paling oke lah pertanyaannya. Oke. Baik, berarti Derinlah yang terpilih untuk pertanyaan terbaik. Nanti akan ada sesi ya, untuk sesi coachingnya. Kemudian ini untuk pengumuman sembari mungkin dari rekan-rekan panitia yang lainnya bisa memberikan instruksi seperti tadi ya, data yang perlu diisi oleh Derin. Pengumumannya ada beberapa untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan yang hadir. Yang pertama, mengisi presensi di acara hari ini, linknya sudah dikirimkan oleh Job2Go di kolom chat pada pukul 14.47. Jadi di trace back untuk waktunya. Silakan untuk mengisi tautan tersebut untuk presensinya. Kemudian yang berikutnya bagi rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, silakan untuk mengisi evaluasi sebagai prasyarat SKKM. Linknya baru dikirimkan oleh Kak Johannes Kevin. Kemudian informasi mengenai lowongan dan juga webinar ada di link berikutnya, di bawahnya. Pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada lowongan nih di Future Mediatrix? Mungkin Kalau bisa ngelamar magang dulu. Kita kan kalau di kita itu biasa kita itu setiap orang yang karyawan yang kerja di kita itu biasanya kita ambilnya itu dari orang yang pernah magang di perusahaan kita. Jadi magang dulu di tempat kita 3 bulan, nanti dari 3 bulan itu kita review kalau ini orang oke, kita hire jadi pegawai tetap gitu. Biasanya kayak gitu kalau di company kita. Polisinya kayak gitu. Untuk mendapatkan informasi lowongan tersebut, mengecek website tadi atau menghubungi Bapak atau gimana nih Pak jalurnya? Jalurnya kirim CV ke HRD@futuremediatrix. Bentar ya, saya kasih ininya. Informasi emailnya boleh dibantu Pak di kolom chat. Terima kasih banyak. Nah, rekan-rekan,
Bapak Ibu yang hadir hari ini boleh dimulai saja dulu, ya kan? Boleh, silakan Iya. dengan mendaftarkan diri khusus buat rekan-rekan mahasiswa memagang. Nah, hrd@futuremediatrix.com. Iya. Kita pasti butuh sih, orang kita lagi bikin beberapa startup ya, kayak tadi yang saya ceritakan bikin mulai.com itu jadi pasti akan jadi besar juga ke depan. Terus kita juga lagi bikin Jakarta Meta Convention Center, itu juga nanti kan pasti butuh Challenge. butuh marketing juga yang Betul. masarin pasti kan ke perusahaan-perusahaan yang mau pameran secara metaverse. Pasti butuh lah orang-orang yang misalnya dia nanti yang ke brandnya gitu kan, meeting presentasi. Ya pasti butuh SDM banyak lah kalau perusahaan kita. Oke. Jadi yang hadir sudah mendengarkan langsung ya bahwa ada kesempatan. Kalau memang berniat, silahkan coba. Boleh. Nanti kirim di hrd@futuremediatrix itu, kirim CV sama Portofolio mungkin CV ya. Portfolio gitu. Ya. Oke, baik Pak. Secara keseluruhan sudah untuk informasinya. Sebelum saya tutup, minta bantuannya untuk rekan-rekan dan Bapak Ibu yang masih hadir sampai hampir pukul 4 sore hari ini untuk open mic. Kita akan foto bersama dulu dokumentasi sesi kita di sore hari ini bersama Pak Thomas. Nanti akan dibantu oleh, kalau di saya ini berarti ada berapa slides ya, sebentar. Iya, open cam juga. Bisa ada lowongan internship. Tadi sepertinya saya salah ya, saya sebut open mic ya, mohon maaf. Open camera. Kameranya tolong dibuka. Mungkin dari Kak Johannes Kevin boleh dibantu, Kak. Di saya ada 2 halaman saja. Ini masih ada beberapa yang belum buka kamera, ya sudahlah gitu. Kita proses saja. Silahkan. Oke, karena ada 2 slide, teman-teman yang masih ada di room, mungkin bisa dinyalain dulu kameranya sebelum kita foto. Oke, sudah berarti ya. Untuk slide pertama, boleh senyumnya dulu. Oke, saya instruksiin mundur ya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, silakan. 3, 2, 1. Baik, bisa dilanjut. Mbak Silva, silakan. Oke, terima kasih Kak Johannes Kevin. Rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir boleh berikan apresiasi, thumbs up-nya, clap virtualnya, mau clap beneran juga boleh. Buat Pak Thomas, Bapak, saya mewakili UMN dan seluruh panitia Career Day ini mengucapkan terima kasih banyak sudah membantu kita untuk membagikan materi hari ini. Terima kasih banyak juga buat seluruh rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang bersedia hadir. Semoga kita bisa jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kalian yang mau mendaftar untuk magang bisa memenuhi kualifikasi dan juga lolos. Cukup sekian ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Ya. Dari Bapak ada closing statement, boleh silahkan. Ya, closing statement aku sih ini sih intinya sekarang ini momennya lah, kita peluang itu terbuka besar banget. Kalau kita tahu di era-era 10 tahun yang lalu itu kita anak muda sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena harus punya akses permodalan yang besar, akses network yang besar untuk bisa sukses. Tapi di era metaverse ini banyak sekali peluang-peluang yang kita nih sebagai anak muda nih waktunya kita justru. Orang-orang tua yang berpikir kalau mau sukses bangun gedung nih harus gedung fisik. Kalau mau bangun bisnis harus bisnis fisik. Itu kan pemikiran orang tua gitu ya, yang itu mereka belum ke arah sini, belum mikir ke arah metaverse gitu. Kalau misalnya kita anak muda yang masuk sekarang itu, ya ini waktunya kita. Mereka belum berpikir ke metaverse,
kita masuk dan kita akhirnya bisa kuasain di era di dunia metaverse ini, bisnisnya justru nanti ke depan ini yang bakal besar di sini gitu loh. Jadi ini kesempatan besar, jangan dilewatkan. Ya kalau mau belajar ya bisa magang sama saya, nanti kita sama-sama lah kita kembangin bisnis bareng gitu ya, karena ya intinya aku mau mencetak, yang aku cetak tuh adalah entrepreneur sih, bukan lagi pegawai gitu. Aku mencetak tuh entrepreneur gitu. Jadi banyak orang yang sudah kerja di perusahaan kita pun sekarang udah punya usaha sendiri gitu. Itu yang visinya saya seperti itu sih, bisa jadi berkat buat bangsa Indonesia itu. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat mengakhiri, saya mau bilang berakhir pekan, tapi ini kok baru baru banget di hari Rabu, tapi spiritnya udah libur. Ya sudah, selamat mengakhiri hari Rabu, selamat sore semuanya. Kita izin untuk menutup. Oke, terima kasih Juk Juk Tugo.